Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du. Para pendengar yang saya muliakan, alhamdulillah seperti biasa pada malam hari ini kita bisa berjumpa kembali dalam kajian rutin kita, dalam kajian fikih, kajian kitab takrib. Alhamdulillah, dalam kesempatan kita kali ini kita akan membahas mengenai kajian atau mengenai pelajaran baru, yaitu mengenai sholat istisqa, yang artinya sholat minta hujan. Dalam kajian kita yang lalu telah kita terangkan mengenai sholat id dan mengenai sholat kusuf, juga hal-hal yang dianjurkan atau disunahkan ketika terjadi kusuf atau ketika terjadi gerhana. Setelah kita terangkan dan selesai pembahasan kita mengenai sholat gerhana, kita akan membahas pada kajian kita kali ini mengenai masalah sholat istisqa, yaitu sholat minta turunnya hujan. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharain amin. Faslun wa sholatul istisqa'i masnunatun. Fasal menerangkan mengenai sholat istisqa. Salat istisqa itu hukumnya adalah sunnah. Faya'muruhum al-imamu bit-taubah. Jika suatu daerah atau suatu tempat ingin melakukan salat istisqa, maka pertama kali yang dilakukan adalah imam menyerukan kepada para rakyat untuk secepatnya melakukan taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Was-sadaqati, dan memperbanyak mengeluarkan sedekah, wal khuruji minal madzalimi, dan keluar dari segala bentuk kezaliman, wa musalahatil a'da'i, dan secepatnya berdamai dengan musuh-musuhnya. Kalau terjadi pertikaian maka secepatnya berdamai. Wa siyami salasati ayyamin, dan puasa 3 hari. Yakhruju bihim fi yaumir rabi'i fi siyabil bidlah. Kemudian pada hari yang keempat, imam atau pemimpin keluar bersama dengan para muslimin fi siyabil bidlati, dengan memakai pakaian yang biasa, pakaian yang dipakai sehari-hari. Wastikanatin wa tadarru'in, dan keluar dengan tenang dan tadarru'. Wa yusalli bihim rak'ataini ka sholatil idi, kemudian salat 2 rakaat seperti salat id, cara-cara dan peraturannya. Kemudian summa yakhtubu ba'daha, kemudian imam disunatkan untuk membaca khutbah seperti khutbah pada hari raya. Wa yuhawwilu ridaahu, dan memindah rida atau selendangnya. Wa yaj'alu a'lahu asfalahu, dengan menjadikan bagian yang atas, bagian yang bawah dijadikan bagian atas dan bagian atas dijadikan bawah. Wa yuksiru minad du'a'i, dan memperbanyak membaca doa, wal istighfar, dan membaca istighfar minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah secara ringkas cara salat kusuf yang disebutkan dan diterangkan oleh Imam Abi Suja. Salat istisqa ini diperintahkan ketika tidak adanya hujan. Kalau hujan tidak turun sama sekali dan tidak ada air sama sekali, atau ketika sumber air sudah surut, tidak keluar airnya lagi, sumur-sumur sudah tidak keluar sumbernya lagi, maka dalam keadaan seperti ini diperintahkan untuk melakukan sholat istisqa. Nah, sholat istisqa pada waktu seperti ini adalah sholat yang disunnahkan. Sunnah untuk mengerjakan sholat istisqa kalau tidak ada hujan dan tidak ada air,
atau sumber semuanya telah kering, maka disunatkan untuk melakukan sholat istisqa. Kalau sebab sholat istisqa ini sudah hilang, sudah turun hujan dan sumur sudah kembali keluar airnya, maka sudah tidak disunatkan lagi untuk melakukan sholat istisqa, bahkan tidak diperbolehkan. Kalau banyak air maka tidak diperbolehkan untuk melakukan sholat istisqa. Dan sholat istisqa ini pertama kali dilakukan oleh Rasulullah SAW pada tahun ke-6 setelah hijrahnya Rasulullah SAW ke Madinah. Jadi pada tahun ke-6 Hijriyah Rasulullah SAW melakukan dan melaksanakan sholat istisqa. Istisqa atau meminta hujan ini ada para fuqaha, para ulama kita, ulama fikih menyebutkan beberapa cara yang disunahkan untuk minta hujan kepada Allah Subhanahu wa taala. Cara yang pertama yaitu dengan doa. Kalau tidak ada hujan maka disunahkan untuk minta hujan. Setiap orang bisa melakukan doa kapan saja. Jadi kalau tidak ada hujan, tidak turun hujan sama sekali, tidak ada air sama sekali, sumur sudah kering, sungai sudah kering, air juga sangat sulit untuk ditemukan, maka cara kita untuk minta hujan adalah dengan doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diturunkan hujan. Siapa saja boleh doa dan kapan saja yang dia inginkan. Cara yang kedua adalah doa di waktu sholat, doa selesai sholat. Doa selesai atau doa di waktu-waktu yang mustajabah. Seperti doa di akhir malam ketika waktu sahur, atau doa setelah melaksanakan sholat 5 waktu, atau doa ketika khotib berada di atas mimbar, atau doa ketika selesai belajar. Ini adalah waktu-waktu yang mana doa akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau tidak ada hujan dan tidak ada air sama sekali, maka sebagai orang Islam berupaya bagaimana dia bisa memanfaatkan kesempatan waktu-waktu yang mustajabah. Jangan sampai terlepas, jangan sampai lewat begitu saja tanpa minta doa supaya diturunkan hujan. Maka kalau setiap selesai mengerjakan sholat 5 waktu, disunahkan untuk doa minta hujan kalau memang tidak ada hujan. Begitu juga ketika khatib berada di atas khutbah, ketika berada di mimbar, maka disunahkan bagi khatib tersebut untuk minta hujan supaya Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Juga doa ketika kunut nazilah misalnya pada rakaat yang terakhir setelah rukuk pada i'tidal, ya, disunahkan juga untuk doa untuk minta hujan. Ini adalah cara yang kedua untuk minta hujan. Adapun cara yang ketiga adalah dengan melakukan salat istisqa, dengan melakukan salat istisqa. Kalau sebuah tempat atau sekelompok masyarakat ingin melakukan salat istisqa, maka pemerintah atau imam atau orang yang menjadi mas'ul, menjadi pemerintah di situ, baik itu Pak Kepala Desa atau Bapak Camat atau Bapak Bupati atau Bapak Gubernur atau Presiden misalnya, kalau ingin melakukan sholat istisqa agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, maka yang pertama kali dia lakukan adalah dengan membuat pengumuman, menyerukan kepada semua masyarakat untuk secepatnya bertaubat, taubat yang sungguh-sungguh kepada Allah dari segala kemaksiatan. Taubat yang sungguh-sungguh agar Allah Subhanahu wa taala mengampuni segala dosa yang telah mereka lakukan. Karena tidak adanya hujan dan turunnya bencana, semua itu adalah disebabkan oleh perbuatan manusia itu sendiri. Maka kalau kita ingin melakukan salat istisqa, minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan diturunkan,
Maka imam menyerukan kepada semua lapisan masyarakat untuk secepatnya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan dengan taubat ini Allah Subhanahu wa ta'ala mengampuni dosa-dosa kita, sehingga kalau dosa kita telah diampuni, maka permintaan kita akan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala dalam surat Ar-Rum ayat 41 telah berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu la'allahum yarji'un." Yang artinya telah tampak kerusakan fil barri wal bahri, di darat dan di laut, bima kasabat aydin nas, karena disebabkan perbuatan tangan manusia. Liyudhiqahum ba'dalladzi 'amilu. Allah menghendaki agar mereka manusia merasakan sebagian dari akibat perbuatan yang mereka lakukan. La'allahum yarji'un, agar mereka kembali kepada jalan yang benar, kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dengan tidak adanya hujan ini, itu adalah sebabnya adalah kemaksiatan yang telah kita lakukan. Allah Subhanahu wa ta'ala sengaja memberikan kita tidak ada hujan supaya kita bisa koreksi diri kita dan cepat-cepat bertaubat, sehingga memang segala bentuk dari malapetaka atau dari kesusahan yang diturunkan Allah Subhanahu wa ta'ala ke muka bumi ini adalah sebab perbuatan manusia itu sendiri, dan Allah Subhanahu wa ta'ala bertujuan agar manusia itu ingat bahwasanya mereka itu banyak melakukan kesalahan, dan supaya mereka cepat-cepat bertobat, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka karena taubat ini, karena maksiat itu adalah sebab daripada terputusnya hujan. Para ulama kalau kita tengok di kitab-kitab fikih, sebab tidak adanya hujan itu adalah maksiat-maksiat yang dilakukan oleh manusia yang ada di muka bumi ini. Maka imam atau penguasa ketika dia ingin menyerukan masyarakat untuk melakukan sholat istisqa, maka dia membuat pengumuman, menyerukan kepada semua lapisan masyarakat untuk cepat-cepat bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Juga menyerukan masyarakat untuk memperbanyak sedekah kepada fakir miskin. Karena sedekah seperti yang kita dengar dalam sebuah hadis, sedekah ini adalah bisa menolak bala atau bisa mencegah turunnya bala dari langit. Juga imam menyerukan kepada semua masyarakat untuk keluar dari segala bentuk kezaliman. Kalau ada orang yang merampas hak milik orang lain, maka cepat-cepat dikembalikan. Kalau orang tersebut telah mencuri milik orang lain, maka harap cepat dikembalikan. Begitu juga menyerukan kepada masyarakat untuk saling damai. Kalau di sana ada orang yang bertengkar dengan orang yang lain, atau seorang muslim membenci orang muslim yang lain, ada urusan kemudian saling membenci, maka dalam keadaan seperti ini mereka harus sadar dan harus saling damai, sehingga tidak ada rasa dengki dan tidak ada rasa benci. Karena rasa kedengkian yang ada di hati dan kebencian yang ada di hati itu adalah termasuk hal-hal yang mencegah turunnya hujan. Hal-hal tersebut, taubat, keluar dari segala bentuk kezaliman, terus damai dengan orang yang kita benci, itu adalah wajib. Asalnya memang wajib, tapi karena ada seruan dari imam, maka hukumnya akan lebih wajib lagi. Begitu juga sedekah ini hukumnya adalah sunnah. Sedekah hukumnya adalah sunnah yang asal. Tapi karena ada perintah dari imam seperti ini, maka hukumnya bisa menjadi wajib. Karena perintah ini adalah ada kemaslahatan di balik perintah tersebut, yaitu supaya Allah Subhanahu wa ta'ala menurunkan hujan. Yang mana ketika itu masyarakat semuanya sangat membutuhkan air untuk minum dan untuk mandi. Kemudian imam di samping menyerukan hal-hal yang saya sebutkan tadi, juga memberikan instruksi kepada masyarakat untuk melakukan puasa 4 hari. Untuk melakukan puasa 4 hari, dan puasa ini hukumnya adalah sunnah. Tapi karena
ada perintah dari imam, misalnya kalau pihak penguasa, pihak pemerintah itu memberikan instruksi untuk melakukan puasa, maka puasa ini yang asalnya hukumnya adalah sunnah menjadi wajib. Menjadi wajib. Maka para fuqaha mengatakan segala sesuatu yang asalnya hukumnya adalah sunnah, yang ada kemaslahatan ammah, kalau diserukan oleh imam, oleh pemerintah, maka wajib untuk dituruti. Kalau tidak melakukannya, maka orang tersebut berdosa. Maka orang tersebut berdosa. Begitu juga kalau ada segala hal yang mubah. Segala hal yang mubah, kalau hal tersebut diperintahkan oleh pihak penguasa, maka perkara tersebut, mubah tersebut menjadi hal yang wajib karena adanya perintah dari imam. Karena sebagai masyarakat, anggota masyarakat, kita diwajibkan untuk taat dan patuh kepada perintah imam atau perintah pemerintah. Begitu juga kalau kita lihat Imam Bajuri misalnya, beliau menyebutkan termasuk hal-hal yang diwajibkan untuk ditaati adalah seandainya pemerintah atau pihak imam itu menganjurkan atau melarang orang-orang untuk merokok di tempat umum, maka larangan tersebut menjadi wajib untuk dituruti, tidak boleh dibangkang. Ini disebutkan oleh Imam Bajuri ketika beliau menerangkan masalah sholat istisqa. Beliau menyebutkan kalau imam itu menganjurkan atau melarang untuk merokok di tempat-tempat umum, maka perintah ini menjadi wajib untuk diikuti dan dituruti. Siapa yang tidak menuruti berarti dia telah kena dosa. Kemudian setelah imam memberikan instruksi hal-hal tersebut, maka pada hari keempat, jadi imam telah menyerukan untuk taubat, menyerukan untuk memperbanyak sedekah, menyerukan untuk keluar dari segala bentuk kezaliman, menyerukan untuk puasa, ya. Pada hari yang keempat, jadi mereka puasa hari pertama, hari kedua, hari ketiga, pada hari yang keempat, hari hanya yang telah ditentukan untuk melakukan sholat istisqa, maka imam keluar bersama dengan para masyarakat pada hari yang keempat dalam keadaan berpuasa. Dalam keadaan berpuasa. Mengapa kok dalam keadaan berpuasa? Karena doa orang yang berpuasa itu lebih dekat, lebih gampang untuk dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ketika keluar tersebut, pakaian yang dipakai adalah pakaian badlah, seperti yang disebutkan oleh Imam Abi Suja. Pakaian badlah, pakaian yang dipakai dalam keadaan sehari-hari, pakaian yang biasa dipakai, sehingga orang tersebut kelihatan sekali bahwasanya dia adalah orang yang butuh. Kita kalau kita minta kepada orang, misalnya saya minta ada saat kita butuh kepada orang, terus mau minta sedekah kepada orang, kalau kita pakai mobil Mercy misalnya, maka tidak akan dipercaya bahwasanya orang itu butuh, meminta kok pakai mobil Mercy. Maka seperti dalam hal ini, maka kalau orang tersebut keluar, disunahkan keluar pada hari yang keempat dalam keadaan berpuasa, memakai pakaian yang paling jelek, pakaian badlah. Juga ketika keluar ke lapangan ini untuk sholat ini disunahkan untuk keluar dengan keadaan khusyuk, dalam keadaan tenang, dan khusyuk, dan semuanya ketika keluar ke lapangan ini menghayati bahwasanya dia adalah orang yang akan minta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian kalau sampai di lapangan, maka imam atau penguasa atau pemimpin di situ atau orang yang alim yang cocok menjadi imam untuk sholat istisqa. Dan sholat istisqa ini caranya adalah persis seperti sholat Idul Fitri atau Idul Adha. Idul Fitri atau Idul Adha. Persis caranya seperti sholat Idul Fitri, cuma niatnya diganti, usolli sholat istisqa lillahi ta'ala. Niatnya seperti itu. Kalau dia jadi makmum, maka harus mengucapkan makmuman lillahi ta'ala. Dan disunahkan ketika mau keluar itu disunahkan untuk mandi terlebih dahulu kalau ada air. Kalau tidak ada air, maka disunahkan untuk tayamum. Juga disunahkan untuk membersihkan diri, karena setiap orang tersebut akan kumpul dengan muslim yang lain. Jadi kan salat istisqa ini dilakukan bersama-sama, semua lapisan masyarakat hadir ketika itu untuk menghadiri salat istisqa. Maka untuk menghadiri perkumpulan yang besar seperti ini disunahkan untuk membersihkan dirinya dari segala bentuk kotoran, dan membersihkan dirinya juga dari segala bentuk bau yang tidak enak, sehingga tidak mengganggu
orang yang salat di sebelahnya atau orang yang duduk di sebelahnya. Imam Ibnu Majah menceritakan sebuah hadis, meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutawadhi'an mutabazzilan mutakhashshi'an mutarassilan mutadarrian fa shalla rak'ataini kama yusalli fil Id. Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam suatu ketika tidak turun hujan dan tidak ada air, beliau keluar bersama dengan semua sahabatnya dalam keadaan mutawadhi, dalam keadaan tawadhu, juga dalam keadaan memakai baju yang jelek, dan mutakhashsyi'an dalam keadaan sangat khusyuk datang ke masjid, kemudian mutadarri'an benar-benar minta kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa shalla raka'ataini, kemudian beliau salat 2 rakaat seperti salat pada hari Idul Fitri dan Idul Adha. Kemudian kalau sudah selesai sholat, maka disunahkan bagi imam untuk membaca khutbah 2 kali seperti khutbah Id. Cuma kalau khutbah Id, khutbah di Idul Fitri atau di Idul Adha, seperti yang kita terangkan kemarin, pada khutbah pertama disunatkan untuk dibuka atau untuk memulai khutbah pertama dengan bacaan takbir 9 kali, dan pada khutbah yang kedua disunatkan untuk dibuka dengan bacaan takbir 7 kali. Untuk sholat istisqa yang dipakai membuka khutbah ini bukan takbir tetapi membaca istighfar. Jadi sebelum memulai khutbah yang pertama, khatib membaca istighfar 9 kali, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim 9 kali, kemudian baru memulai khutbah. Juga kalau pada khutbah kedua disunahkan untuk membaca astaghfirullah 7 kali, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, kemudian membaca khutbah. Ini adalah karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surat An-Nuh ayat 10 dan ayat 11, "Istaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum midrara." Istaghfiru rabbakum, mintalah ampun kamu sekalian kepada Tuhan kamu. Innahu kana ghaffara, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang Maha Pengampun. Yursilis samaa'a 'alaikum midrara, dan Dia akan menurunkan kepadamu hujan yang sangat lebat. Ini adalah ayat yang menerangkan bahwasanya disunahkan untuk membaca istighfar, memperbanyak istighfar, juga disunahkan untuk membaca istighfar ketika memulai khutbah. Ketika memulai khutbah yang kedua, kemudian kalau sudah lewat sepertiga dari waktu khutbah yang kedua, maka imam disunahkan untuk menghadap ke kiblat, tidak menghadap ke hadirin tapi menghadap kiblat, dan membelakangi hadirin yang ada, kemudian memindah rida atau memindah selendang yang dia pakai. Memindah rida yang dia pakai, menjadikan bagiannya atas dijadikan bagian bawah, dan bagian bawah dijadikan bagian atas, dan bagian kiri dijadikan bagian kanan dijadikan bagian kiri. Itu adalah tayamun, ada isyarat untuk minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar keadaan yang sekarang mereka alami akan dipindah, akan dirubah oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi keadaan yang lebih baik. Dan ketika imam memindah surban ini, maka kalau ada para hadirin, para jamaah yang sholat itu punya surban juga, maka disunahkan untuk memindah seperti apa yang dilakukan oleh imam. Imam Ibnu Majah meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, qala kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yauman yastasqi fa shalla bina rak'ataini bila adzanin wala iqamatin summa khatabana wa da'allaha wa hawwala wajhahu nahwal qiblati rafi'an yadayhi summa qallaba ridaahu faja'ala al-aymana 'ala al-aysar wal aysara 'ala al-ayman. Yang artinya pada suatu ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat istisqa, kemudian sholat menjadi imam 2 rakaat tanpa ada azan dan tanpa ada iqamah.
Karena salat istisqa ini adalah salat sunnah seperti yang saya terangkan berkali-kali bahwasanya untuk azan dan iqamat, azan dan qomat ini adalah khusus untuk salat 5 waktu. Adapun selain salat 5 waktu seperti salat Id dan salat yang lainnya, salat kusuf, maka gantinya azan adalah dengan mengucapkan as-shalatu jami'ah. Begitu juga kalau ingin mengumpulkan masyarakat untuk hadir bersama di lapangan untuk melakukan sholat istisqa adalah dengan mengumandangkan kata-kata as-shalatu jami'ah, as-shalatu jami'ah sampai kumpul masyarakat bersama-sama imam di lapangan melakukan sholat istisqa. Bila adzan wal iqamatin summa khatabana, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam setelah selesai salat membaca khutbah wada'allaha dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, wa hawala wajhahu nahwal qiblah. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membalikkan beliau menghadap ke kiblat, ya. Rafi'an yadayhi, dengan mengangkat kedua tangannya berdoa. Summa qallaba ridaahu, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memindah selendang atau ridanya. Faja'al aiman 'alal aisar, beliau menjadikan bagian yang tadinya di arah kanan, di sebelah kanan ditaruh di sebelah kiri, kemudian yang tadinya di sebelah kiri ditaruh sebelah kanan. Dan sunnah bagi orang yang membawa rida atau membawa surban ketika itu untuk melakukan apa yang telah dilakukan oleh imam. Dan sunnah bagi khatib ketika khutbah untuk mengajak para hadirin untuk memperbanyak membaca istighfar. Jadi khatib itu ketika di atas podium mengumandangkan khutbah, membaca khutbah, sunnah untuk memperbanyak istighfar dan mengajak para hadirin untuk memperbanyak istighfar pula. Kemudian memperbanyak doa dan memperbarui taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tadarru', benar-benar minta dengan sangat memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Sangat memohon dan minta dengan sungguh-sungguh bahwasanya kita adalah orang yang sangat butuh sekali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disunahkan juga untuk tawassul. Untuk tawassul dengan orang-orang soleh dan orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi disunahkan ketika salat istisqa ini memperbanyak istighfar dan memperbanyak doa dan taubat dan tadarruk kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga ketika doa ini disunahkan untuk doa dengan tawassul, dengan perantaraan kepada orang-orang soleh. Juga dengan perantaraan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling soleh dari semua makhluk yang ada di muka bumi ini. Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis dari sahabat Anas radhiyallahu anhu. Ana Umar bin Khattab radhiyallahu anhu kana idza qahatu istasqa bi Abbas bin Abdul Muttalib. Faqala, Allahumma inna kunna natawassalu ilaika bi nabiyyina fatasqina wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina fasqina. Qala fayusqawna. Jadi Imam Bukhari meriwayatkan sebuah hadis yang dari sahabat Anas radhiyallahu anhu bahwasanya Sayyidina Umar bin Khattab ketika itu menjadi khalifah, beliau pada waktu tidak turun hujan itu beliau melakukan salat istisqa. Kemudian pada salat istisqa itu beliau tawassul dengan Abbas bin Abdul Muttalib. Dan doa yang beliau kumandangkan, yang beliau baca adalah doa sebagai berikut. Allahumma inna kunna natawassalu ilaika binabiyyina fatasqina. Ya Allah, kita telah tawassul kepadamu ketika terjadi tidak ada hujan dulu dengan Nabi kita dan engkau telah mengabulkan doa kita. Wa inna natawassalu ilaika bi ammi nabiyyina, dan untuk paceklik atau tidak ada hujan pada waktu sekarang ini kita tawassul kepadamu ya Allah dengan perantaraan paman Nabi kita. Dan Anas mengatakan fayusqauna, kemudian setelah Sayyidina Umar selesai mengumandangkan atau membaca doa tersebut, datanglah hujan, turunlah hujan ketika itu, seketika itu juga. Jadi tawassul dengan perantaraan orang-orang yang soleh dan orang-orang yang bertakwa, orang-orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi di
di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah boleh dengan dalil hadis Anas yang diriwayatkan oleh Bukhari Muslim ini bahwasanya ketika terjadi tidak ada hujan dan paceklik, Sayyidina Umar tawassul minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantaraan Sayyidina Abbas agar Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan, dan hujan turun dengan doa yang dibaca oleh Sayyidina Umar tersebut. Dan memang pada waktu menjalankan salat istisqa ini disunahkan untuk memperbanyak istighfar seperti yang saya sebutkan tadi, dan istighfar sighat yang paling utama sebagaimana disebutkan oleh beberapa ulama, yang disebutkan oleh Imam Ba'asyan di Busyra Karim, sighat yang paling utama dalam istighfar ini adalah dengan berkata astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Disunahkan untuk memperbanyak doa ini. Tapi seandainya dia tidak bisa membaca doa ini, atau dia orang awam tidak mengerti bahasa Arab, ya baca dengan bahasa Indonesia. Ya Allah, ampunilah dosaku, turunkanlah hujan. Hujan ini tidak turun disebabkan oleh dosa-dosaku ya Allah. Ampunilah dosaku ya Allah. Dengan bahasa Indonesia juga tidak apa-apa. Kalau tidak bisa bahasa Indonesia, bahasa Jawa. Yang penting memperbanyak istighfar, memperbanyak minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan disunahkan ketika keluar untuk menjalankan sholat istisqa ini, disunahkan untuk semua orang yang ada keluar, semua lapisan masyarakat keluar, besar, kecil, tua, muda, disunahkan untuk keluar. Maka sunnah untuk mengajak nenek-nenek, mengajak anak-anak kecil, mengajak kakek-kakek, juga membawa segala binatang piaraan yang dia bawa. Karena apa? Karena musibah dengan tidak turunnya hujan ini adalah mengenai semua yang ada. Dan dengan hadirnya anak-anak kecil dan hadirnya orang-orang tua, kakek-kakek, nenek-nenek, maka kita harapkan Allah Subhanahu wa taala mengabulkan doa kita. Karena orang tua yang sudah kakek-kakek dan nenek-nenek itu doanya lebih dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena mereka sudah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam waktu yang sangat lama, Ini adalah mengenai salat istisqa. Dan waktu salat istisqa, ya, waktu yang afdal untuk melakukan salat istisqa ini adalah seperti waktunya salat Id, yaitu ketika matahari sudah terbit dan tingginya kira-kira 1 tombak. Kira-kira 1 tombak ini adalah waktu yang utama, waktu afdal, ya, dilakukan pada pagi hari seperti waktunya salat Id, yaitu jika matahari telah terbit dan tinggi kira-kira 1 tombak dalam penglihatan mata. Boleh juga salat istisqa ini dilakukan pada waktu malam hari, boleh. Dan juga pada waktu-waktu yang dimakruhkan juga boleh, karena salat istisqa ini adalah salat dzu sabab, ya, salat dzu sabab yang sebabnya adalah mutaakhir, maka boleh dilakukan meskipun pada waktu-waktu yang dimakruhkan untuk melakukan salat sunnah. Juga disunahkan, ya, bagi khatib misalnya, kalau bagi orang yang berkhutbah Jumat, ya, kalau tidak ada hujan, maka dia disunahkan untuk membaca doa minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar hujan diturunkan. Itu semua adalah seperti yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu ketika beliau sedang berkhutbah, maka datanglah seseorang kepada beliau dan orang tersebut berkata, "Ya Rasulullah, halakat al-amwalu wa qata'at as-subul. Fad'ullaha yughithuna." Farafa'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadihi tsumma qala, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna." Kemudian ketika itu sahabat Anas yang menceritakan hadis ini mengatakan bahwasanya setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam doa seperti itu, maka turunlah hujan seketika itu juga. Jadi pada waktu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membaca khutbah pada hari Jumat, datanglah orang yang minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berdoa karena di tempat dia tidak ada hujan sama sekali. Di Madinah ketika itu tidak pernah hujan sama sekali dan air sudah kering. Maka ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Allahumma aghithna, Allahumma aghithna, Allahumma aghithna." Langsung seketika itu juga hujan turun. Hujan turun terus-menerus sampai 1 minggu. Sampai banjir.
Kemudian seminggu lagi orang yang Jum'ah kemarin itu datang minta doa supaya turun hujan, datang ke Rasulullah, ya Rasulullah halakat amwal wa qata'at subul fadullah ayyumsikaha anna, ya Allah ya Rasulullah. Hujan turun deras, sekarang banjir misalnya. Sekarang banjir, rumah-rumah pada roboh, maka doalah kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mencegah hujan ini atau memindahnya ke tempat lain. Kemudian Rasulullah SAW ketika itu langsung mengangkat tangannya ke langit, ke atas dan berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Allahumma alal akam wadh-dhirab wa butunil audiyah wa manabidis syajar. Sampai hadis Bukhari Muslim, ketika itu Rasulullah SAW berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, pindahkan hujan ini. Jangan sampai menjadi azab untuk kita. Maka Allah Subhanahu wa taala seketika itu juga mengalihkan hujan tersebut ke tempat lain sehingga Madinah ketika itu sudah tidak banjir lagi. Ini adalah kejadian yang terjadi pada zamannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada beberapa hadis, ada beberapa doa yang ma'thur yang diriwayatkan oleh beberapa sahabat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sunnah untuk kita baca ketika kita sholat istisqa, ketika kita selesai sholat istisqa. Doa ini adalah seperti doa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga oleh Imam Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di kitabnya Al-Um. Doa ini adalah Allahumma ja'alna suqya rahmatin wa la taj'alha suqya azabin wa la mahkin wa la bala'in wa la hadmin wa la gharakin. Allahumma ala dhirabi wal akam wa manabidi syajari wa budunil audiyah. Allahumma hawalaina wal alaina. Allahumma asqina ghaithan mughisan hani'an mari'an mari'an sahhan aman ghadaqan tabqan mujallala daiman ila yaumiddin. Allahumma asqina al-ghaitha wa la taj'alna minal qanidin. Allahumma inna bil ibad wal bilad minal jahdi wal ju' wal-dhanki ma la nashku illa ilaika. Allahumma ambit lana zar'a wa azirra lana zar'a wa anzil alaina min barakatis sama' wa ambit lana min barakatil ardi wakshif anna minal bala'i ma la yakshifu ghairuk. Allahumma inna nastaghfiruka innaka kunta ghaffara fa arsilis sama'a alaina midrara. Ini adalah doa yang dibaca oleh Rasulullah SAW ketika beliau doa istisqa yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim, juga Imam Abu Dawud, juga diriwayatkan oleh Imam Syafi'i di kitabnya Al-Um. Jika telah melakukan sholat terus hujan belum turun, maka disunahkan untuk mengulangi sholat istisqa lagi sampai Allah Subhanahu wa taala menurunkan hujan. Karena mungkin saja sholat istisqa yang kita lakukan belum cukup, dosa kita masih banyak. Sehingga kita perlu untuk memperbarui taubat lagi dan memperbanyak sedekah lagi dan memperbarui untuk menata hati kita lagi, untuk puasa lagi sehingga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita dan akan menurunkan hujan kepada kita. Kalau misalnya kita telah berpuasa 1 hari, 2 hari, 3 hari, belum sempat melakukan salat terus hujan sudah turun, maka disunahkan juga untuk kumpul untuk berdoa. Ya, doa yang dilakukan adalah doa untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya Allah Subhanahu wa taala telah mengabulkan permohonan yang kita mohon kepada beliau. Doa bersyukur, doa bersyukur, dan disunahkan bagi setiap orang Islam kalau hujan turun setelah kemarau panjang, disunahkan untuk mandi dengan air hujan tersebut karena air hujan yang pertama kali turun dari langit adalah membawa berkah sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama. Para pendengar yang saya muliakan, kiranya cukup sekian kajian yang bisa kita kaji untuk kesempatan kita pada malam hari ini. Kiranya cukup sekian kajian yang kita kaji pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita kaji selalu diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Dan di sini ada sebuah pertanyaan, cuma pertanyaan ini saya tidak paham. Si penanya berkata, orang mampu hukumnya membeli BBM, bensin dan lain-lain yang bersubsidi. Kami orang awam, tolong kasih penjelasannya. Saya tidak paham dengan pertanyaannya Mas ini karena tidak jelas. Maka insya Allah pertanyaan ini akan saya jawab untuk kemana? Ini MUI mengatakan haram orang mampu hukumnya membeli BBM yang bersubsidi. Allah, saya tidak paham. Ya, insya Allah nanti Ustadz Idrus akan menjelaskan kepada saya soal yang dimaksud oleh penanya ini. Saya minta maaf, mudah-mudahan apa yang telah kita kaji membawa berkah. Nasallallahu subhanahu wa ta'ala ayja'ala darsana darsan mubarakan wa yaj'ala ilmana ilman nafi'a wa yarzuqana al-amal bihi. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.